Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada? Saya doakan teman-teman panjang umur, berkah, semangat, sehat selalu. Oke teman-teman, jumpa lagi bareng saya Bunda NH, masih tetap di channel Bunda NH yang akan membersamai teman-teman ya untuk mengedukasi, untuk memberikan suatu pemahaman seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder yang semuanya berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe dan dukungan dari kalian itu membuat saya semakin semangat teman-teman untuk memberikan edukasi, menyemangati teman-teman dan membantu teman-teman untuk terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Oke teman-teman, tema saya kali ini adalah bahagiakan dirimu, bebaskan anxiety-mu. Oke teman-teman, cara atau solusi membahagiakan diri ya kan untuk terbebas dari anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman bisa ikuti, tonton terus sampai habis, simak terus sampai dengan selesai video saya teman-teman. Oke cus ya teman-teman, yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder itu pastinya membuat teman-teman nih yang sedang berjuang itu merasa tidak nyaman, rasa sensasi yang selalu saja menghantui teman-teman ya, memberikan teman-teman itu satu respon tubuh yang benar-benar tidak nyaman teman-teman. Terus juga teman-teman yang selalu saja fokus sama sensasi, rasakan sensasi terlalu dalam, terlalu hanyut. Akhirnya apa teman-teman, belum bisa yang namanya mengendalikan pola pikir teman-teman. Pikiran negatifnya itu selalu saja ada, yang takut lah, yang takut keramaian, yang takut penyakit berat, itu pastinya ya ada berseliweran di pikiran teman-teman. Nah Bunda NH ya dan Kang Sunandi tentunya teman-teman itu ingin membantu teman-teman untuk terbebas dari itu semua. Nah cara dan solusi seperti apa sih membahagiakan diri ya kan, dan bisa bergerak bebas, terbebas dari yang namanya anxiety. Teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang mengalami itu semua, apalagi yang sudah bertahun-tahun, apalagi yang baru nih ya, baru beberapa bulan, baru beberapa tahun ya, 1 tahun belum ini berjalan. Nah teman-teman harus bisa ya meyakinkan diri, jangan merasa teman-teman itu ya merasakan diri tuh teman-teman tuh sakit ya, jangan teman-teman, karena itu memang ya walaupun horor, walaupun sensasinya itu luar biasa yang datang selalu silih berganti, itu semua dapat teratasi teman-teman, dapat ditangani ya oleh teman-teman. Nah teman-teman yang sudah sering menyimak ya, menonton video-video dari Bunda NH ataupun Kang Sundandi, pastinya ada yang sudah mengikuti metode-metodenya, ada yang sudah menyimak setiap video-videonya. Nah itu teman-teman, kami ini ingin membantu, makanya kami men-share, mengupload video-video ya untuk mengedukasi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, dan cara bahagia ya atau membahagiakan diri teman-teman nih yang sedang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Walaupun itu teman-teman awal nih dirasa susah, awal dirasa nggak begitu mudah Bunda, tapi teman-teman ya, dengan contohnya nih ya, suami saya sendiri teman-teman itu bisa kembali hidup secara normal, sembuh secara total, itu tanpa obat, tanpa herbal. Yang pasti teman-teman itu ikuti terus ya video-videonya Kang Sunandi ya, yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat. Nah untuk cara bahagia teman-teman juga itu harus bisa yang namanya menyemangati diri sendiri ya, jadi jangan mengandalkan orang lain untuk terus mensupport, untuk terus menyemangati diri teman-teman, tapi
dalam jiwa teman-teman itu harus bisa menyemangati diri sendiri. Nah, dengan bahagia itu pastinya teman-teman akan terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Cara-cara bahagia itu banyak bisa ditempuh oleh teman-teman. Dulu Kang Sunandi nih ya, itu yang namanya senyum aja susah teman-teman, apalagi tertawa riang terbahak-bahak itu enggak. Pada saat parah-parahnya itu boro-boro teman-teman yang namanya tersenyum, apalagi ketawa-ketawa gitu kan. Walaupun Bunda nih udah berusaha untuk membuat jok-jok atau membuat yang namanya guyonan-guyonan ya yang ingin membuat Kang Sunandi itu tertawa gitu, tapi itu memang ya tidak mudah teman-teman. Nah, dengan seiringnya waktu kita sebagai pendamping yaitu memang harus memberikan support system yang baik, memberikan edukasi-edukasi yang positif yang bisa lagi menumbuhkan semangat, menumbuhkan hormon bahagia teman-teman, dan membantu menghilangkan yang namanya stres dari pasangan kita, baik suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, jika teman-teman sudah nih ya melakukan berbagai cara untuk mengembalikan rasa bahagia, mengembalikan kebahagiaan teman-teman yang sempat hilang nih karena anxiety ya, itu teman-teman berjuanglah, tetaplah semangat teman-teman, jangan pernah menyerah, jangan yang ada akhirnya kendor ya pada saat teman-teman sudah melakukan metode ini, sudah melakukan metode itu, tapi ya teman-teman belum kunjung juga sembuh, itu jangan khawatir teman-teman, teruslah ya, tingkatkan lagi usahanya teman-teman. Bagaimana sih ya bahagia itu susah? Enggak, sebenarnya enggak susah, yang penting teman-teman bisa yang namanya nih membuka pikiran bahwa ya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu bukan penyakit yang berbahaya teman-teman dan tidak mematikan. Contohnya ya, banyak juga yang sekarang sudah menjadi mentor, yang sudah menjadi penyintas anxiety, itu bisa kembali hidup secara normal teman-teman. Yang penting menjalankan metodenya dengan konsisten, dengan continuous ya, tidak lagi yang ada terjeda atau males lagi gitu kan. Nah, selain menjalankan metodenya ya kan, itu teman-teman yang terpenting adalah olahraga jalan kaki di pagi hari. Pokoknya setiap video ya yang Bunda buat nih untuk teman-teman nih ya, itu Bunda nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman ya berolahraga jalan kaki di pagi hari. Karena apa? Karena manfaatnya besar banget, manfaatnya banyak banget. Selain kita mendapatkan ya suplai oksigen ya, sinar matahari memperlancar peredaran darah, memperlancar yang namanya suplai oksigen ke dalam otak, kita bisa yang namanya menekan hormon kortisol atau menghilangkan beban stres ya, yang selama ini teman-teman itu selalu saja merasa itu stresnya kok nggak hilang-hilang walaupun sudah melakukan apapun. Nah, hormon bahagia pastinya juga akan teman-teman dapatkan jika teman-teman rutin ya melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari. Pokoknya itu apa ya, sangat mudah sekali teman-teman dengan olahraga jalan kaki di pagi hari. Teman-teman tadi ya, selain mendapatkan vitamin D, terus hormon bahagia itu ada. Nah, itu juga bisa meningkatkan yang namanya nafsu makan teman-teman ya. Mungkin selera makannya teman-teman ini berkurang ya, tapi dengan olahraga jalan kaki di pagi hari dan bisa yang namanya mengabaikan pikiran negatif, membebaskan ya kan, membebaskan pikiran-pikiran yang selalu berseliweran itu di dalam pikiran teman-teman itu ya, yang buruk-buruk itu bisa teman-teman dengan olahraga ya mengalihkannya gitu kan, ke kegiatan-kegiatan fisik ya, ke aktivitas-aktivitas fisik yang tentunya itu akan yang namanya melupakan sensasi teman-teman. Itu teman-teman dengan cara bahagia, dengan teman-teman yang sudah lakukan untuk bisa membahagiakan diri, itu pastinya teman-teman ya, semua keluarga baik suami atau istri, jika teman-teman sudah kembali seperti dulu nih ya, sudah ada bahagia, sudah bisa tersenyum, tertawa, bahkan berkumpul bersama, itu mereka akan lebih bahagia dari kita teman-teman. Kenapa? Mereka itu merindukan teman-teman yang dulu susah senyum, yang dulu susah ketawa, bahkan
susah sekali untuk diajak keluar rumah. Nah, itulah ya. Jadi ayo teman-teman, bangkitkan semangat, terus ayolah berbuat sesuatu yang bisa membuat teman-teman itu akhirnya bisa terbebas dari anxiety, dan akhirnya teman-teman nih bebas bisa makan apa aja, bebas bisa bergerak kemana saja, bergerak apapun tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Seperti saat ini teman-teman ya, saya berada di satu tempat ya, yang di belakangnya backgroundnya itu luar biasa indah banget teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap bersyukur teman-teman ya, apalagi mempunyai pasangan baik suami atau istri yang itu benar-benar memberikan support system yang baik, yang benar-benar bisa sabar menghadapi teman-teman yang sedang berjuang ya, walaupun ya mereka nih para pendamping itu kadang ya merasakan suatu serba salah, karena memang seseorang ya, orang-orang yang mengalami anxiety psychosomatic disorder itu pastinya sensitif, pastinya yang namanya baperan, pastinya yang namanya itu pokoknya gak karuan perasaannya, pengennya diperhatikan, pengen dimanja, ayo lakukan, gak apa-apa, terima semuanya teman-teman. Yang penting teman-teman itu satu, ikhlas menerima semuanya, terus sabar menjalaninya, karena proses kesembuhan atau proses pemulihan itu ya teman-teman, untuk menuju hidup kembali secara normal itu melalui beberapa proses atau tahapan. Yang penting teman-teman tidak kalah sama sensasi, tidak kendor sama sesuatu pencapaian yang belum teman-teman dapatkan. Pokoknya bergeraklah teman-teman. Bebaskan yang namanya pikiran negatif. Terus juga teman-teman harus membuka membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran bahwa masih banyak yang harus kita tuntaskan, bahwa banyak orang-orang yang perlu teman-teman bahagiakan. Jadi bukan hanya teman-teman sendiri untuk mencapai kebahagiaan, tapi banyak orang-orang yang perlu kita bahagiakan teman-teman, yang menunggu kebahagiaan kita kembali. Jadi lakukanlah ya metode-metodenya itu dengan konsisten. Terus juga jangan selalu fokus sama sensasi. Terus juga teman-teman harus bisa mengubah mindset ya, mengubah mindset, terus merasa-rasakan diri teman-teman itu sakit. Saya yakin teman-teman tidak sakit ya, itu bukan suatu penyakit teman-teman. Jadi ayolah ya, kembalikan diri teman-teman yang dulu, itu kuncinya hanya ada pada teman-teman sendiri. Kami sebagai pendamping itu hanya bisa memberikan support system. Terus mentor-mentor juga sama ya, kami sebagai mentor itu hanya memberikan motivasi, memberikan juga dukungan, support system yang baik ya untuk semua teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa menjalankan semua metode-metodenya ya dengan baik teman-teman. Terus juga dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya teman-teman itu bisanya menyimak ya kan, mengeluh kesehariannya, mengeluh sensasi ya, menanyakan sensasi ke mentor. Solusinya apa sih bang? Kalau saya perutnya pegal, saya kepelingan, saya sempoyongan, dan itu semuanya sebenarnya sudah di-share teman-teman oleh mentor-mentor. Tapi kalau kalian tidak bisa atau belum mempraktekannya, itu sama aja kalian memperlambat proses pemulihan diri kalian sendiri. Makanya ayolah bangkit, ayolah semangat teman-teman, lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh. Jadi pencapaian ya, proses pemulihan itu akan cepat nanti prosesnya teman-teman ya. Semuanya itu tergantung dari usaha teman-teman sendiri. Jadi jangan hanya mengandalkan mentor nih, bimbing saya dong bang, bimbing saya dong bun. Tapi ya setelah kita memberikan arahan, kita memberikan edukasi, tapi teman-teman diem aja, masih aja sedih, masih aja nangis, masih aja meratapi gitu kan, kok nggak sembuh-sembuh. Ya gimana mau sembuh kalau misalkan ya apa yang kita sampaikan itu tidak teman-teman praktekkan secara konsisten. Jadi teruslah teman-teman ya, berusahalah untuk bisa membebaskan diri dari anxiety, dari lingkaran siluman ini ya, itu dengan usaha dan kerja keras dari teman-teman. Semuanya akan menghasilkan, semuanya akan maksimal jika teman-teman itu bertekad ya, berjuang ya istilahnya sekuat tenaga lah ya, apapun ya. Tapi jangan terlalu ngotot untuk mengejar kesembuhan, apalagi kesembuhan secara instan teman-teman, itu tidak akan pernah teman-teman dapatkan jika seperti itu. Nah
alhamdulillahnya ya suami saya ya Kang Sunadi itu bisa yang namanya kembali hidup secara normal, sembuh secara total itu tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa gitu loh. Jangan ketergantungan sama obat, jangan ketergantungan sama herbal. Apalagi ya teman-teman ingin cepat sembuhnya gitu kan, baru 1-2 bulan atau baru setahun pengen cepat sembuh secara instan. Akhirnya teman-teman searching ya, herbal apa saja sih yang bisa cepat menyembuhkan, dokter mana sih, akhirnya apa teman-teman, traveling herbal, traveling obat, traveling dokter. Nah itu stop itu semua teman-teman, kembalikanlah ya mindsetnya ya, bahwa teman-teman itu tidak sakit. Jadi teman-teman tidak perlu yang namanya obat herbal ataupun traveling dokter. Itu hanya gangguan mental saja yang benar-benar teman-teman harus mengubah pola pikirnya. Abaikan pikiran-pikiran negatifnya ya. Afirmasi diri terus teman-teman. Jangan pernah teman-teman akhirnya meratapi terus ya, gundah gulana terus. Ayo bergerak teman-teman, ciptakan kebahagiaan ya, itu dari diri teman-teman dulu ya. Akhirnya apa, setelah teman-teman bahagia itu bisa menularkan ke bahagiaan teman-teman itu ke orang lain, apalagi ke orang yang sama seperti teman-teman ya, dalam fase kecemasan, dalam fase ketakutan gitu kan, yang sedang berjuang terbebas dari anxiety. Nah itu teman-teman bisa membantu setelah teman-teman itu kembali pulih, kembali sembuh ya. Jadi bantu teman-teman ya, sama seperti kami ya, sama seperti Kang Sunadi membantu teman-teman yang lain. Jadi teruslah teman-teman ya mengafirmasi diri, jangan pernah bosan-bosan mengafirmasi diri. Dan jangan lupa teman-teman, mulai ya di program ya teman-teman itu setiap harinya. Ayo ya, target teman-teman mau berapa bulan nih sembuhnya, mau berapa bulan nih pulihnya, itu tergantung dari teman-teman. Seperti video-video saya sebelumnya, saya juga menyampaikan ya, mulai di program dari mulai tidurnya ya. Waktu tidur malam hari itu teman-teman harus bisa diatur jamnya lebih awal. Terus bangun pagi juga lebih awal. Setelah bangun pagi teman-teman itu minum air putih hangat ya, jangan lupa. Terus olahraga jalan kaki di pagi hari itu yang penting, lakukan itu. Terus juga siang hari, sepanjang hari itu teman-teman jangan banyak bergerak, jangan banyak tiduran atau rebahan ya. Keluarlah rumah, berinteraksi sosial, bersosialisasi dengan tetangga, dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar ya. Latih mentalnya teman-teman. Ayo ya, tumbuhkan lagi mental teman-teman yang dulu, atau teman-teman ya dulunya bisa bahagia itu bisa balik lagi ya. Kalau teman-teman itu benar-benar ya ingin cepat gitulah merasakan kebahagiaan kembali, merebut kembali bahagia. Jadi ya, bahagiakan dirimu, bebaskan anxiety-mu teman-teman, sesuai dengan tema video saya kali ini. Oke teman-teman ya, semuanya itu bisa mempercepat proses kesembuhan secara lambat atau cepatnya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Makanya tumbuhkanlah semangat ya, teruslah afirmasi diri ya, lihat suami, lihat istri, lihat anak-anak kita yang masih membutuhkan kita teman-teman, yang masih membutuhkan kebahagiaan kita, keceriaan kita ya. Kita bisa diajak suami itu akhirnya siap gitu loh. Ayo bun ke ini apa ya, keluar rumah, ayo bun makan di mana, ayo Pah makan di mana, keluar kemana, jalan-jalan kemana. Nah akhirnya teman-teman jadi siap gitu loh, siap sedia untuk bisa bebas bergerak kemanapun, pergi kemanapun, bebas bisa makan apapun. Jadi itu teman-teman ya, semuanya itu kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Jangan pernah lelah, jangan pernah kendor ya, jangan pernah berputus asa teman-teman. Jika pencapaian proses pemulihan itu belum bisa maksimal teman-teman dapatkan, semuanya bertahap, semuanya berproses, tapi teman-teman harus bisa meyakinkan diri bahwa teman-teman itu baik-baik saja, teman-teman itu sehat ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter. Apapun sensasinya yang teman-teman rasakan, kalau dokter sudah mendiagnosa ya, sudah memberikan hasil pemeriksaan secara data nih, teman-teman harus bisa mempercayai dokter ya. Jadi kalau terus-terusan kalian traveling dokter ya, dengan tidak percaya sama hasil dokter, apalagi sampai teman-teman akhirnya pergi ke terapis gitu kan, pergi ke
Ada bahkan ya, ada yang pergi ke dukun karena saking tidak percayanya. Nah, ada yang cerita ke Bunda juga sampai 10 kali ke dukun, Bun, tapi masih saja belum sembuh. Yang katanya saya diguna-guna lah, saya disantet. Nah, itu semua bisa dibilang hoax, teman-teman ya. Itu hanya permainan pola pikir teman-teman saja yang masih belum bisa mengabaikan pikiran negatifnya. Jadi mulai sekarang teman-teman, tadi ya program tadi, tidur lebih awal, bangun lebih awal, lakukan olahraga jalan kaki di pagi hari secara rutin, konsumsi atau perbanyak minum air putih hangat, teman-teman. Itu bisa membantu teman-teman untuk segera pulih, untuk bisa lagi ya terbebas dari anxiety psikosomatis disorder. Jangan lupa kurangi cemasnya, kurangi khawatirnya, ya kan. Pergilah ke tempat-tempat yang membuat teman-teman nyaman, yang membuat teman-teman itu bisa bahagia, bisa terbuka pikirannya. Oh iya, ternyata di luar itu indah. Jadi jangan hanya terus mengurung diri di kamar, jangan mengurung diri di dalam rumah. Keluarlah, latih mentalnya, bergeraklah teman-teman ya. Jangan diem aja ya. Oke teman-teman, bangkit, mulai sekarang harus bangkit. Mulai sekarang teman-teman harus bisa ya memposisikan diri teman-teman nih kalau teman-teman itu sehat. Karena semuanya itu memang iya sehat ya. Jadi sesuaikan ya, apapun yang teman-teman lakukan ya, semuanya akan ada hasilnya, percayalah, pasti akan ada hasilnya. Jadi lakukanlah metode-metodenya secara konsisten ya. Jalan kaki terutama di pagi hari itu secara continuous, konsisten, nanti teman-teman akan bisa merasakan manfaatnya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu nanti terus ya akan mempercepat yang namanya proses pemulihan, dan teman-teman bisa kembali merebut kebahagiaan. Jadi bahagiakan dirimu, bebaskan anxiety-mu, bebaskan bergerak kemanapun. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika video saya bermanfaat, silakan bisa di-share, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Oke, saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.